Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terasa semangat jawab salamnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu kan terasa kompak serempak, enak didengar. Betul, Pak? Daun salam tumbuh di samping pohon sawit. Mana cakepnya? Daun salam tumbuh di samping pohon sawit. Yang jawab saya punya salam, saya doain Ramadan ini banyak duit. Kencengan aminnya daripada jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wal qiyam. وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والعرفان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat, yang mudah-mudahan kita beserta jajaran rumah tangga dan keluarga besar kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdu segenap pujian dan sanjungan hanya milik Allah, Rabb penguasa tunggal di alam jagat raya yang fana. Allah yang sampai sore hari ini masih menetapkan untuk kita berbagai macam kenikmatan. Allah benamkan untuk kita nilai iman, Islam, hidayah dan juga taufik. Bahkan Allah hiasi pada kesempatan hari ke-16 bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita tetap semangat, memiliki spirit dalam menjalankan ibadah dan rangkaian amal soleh Ramadan. Besar harapan kita, mudah-mudahan segala bentuk kurnia dan juga anugerah yang Allah berikan kepada kita hari ini, hari yang lewat, insya Allah lestari dan langgeng sampai hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal. Sampai kapan kita mohonkan kepada Allah nilai iman, Islam, hidayah dan taufik terus bersemayam pada hati kita? Yang kita inginkan, kita harapkan dan kita cita-citakan kepada Allah, mudah-mudahan nilai keimanan, keislaman, nilai hidayah dan juga taufiknya Allah ada terus menyelimuti kehidupan kita sampai maut menjemput kita, sampai ruh ini melompat dari jasad kita masing-masing. Disitulah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di hari kematian kita Israel bertandang pada kehidupan akhir kita, insya Allah Allah tetapkan nilai iman, Islam, hidayah dan taufik sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal saleh. Insya
insya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya, salam penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh para hadirin dan hadirat, wabil khusus teristimewa kepada seluruh jajaran DKM, dalam hal ini motor penggeraknya. Saya sampaikan salam hormat dan ta'zim Ketua DKM Al-Amanah, yaitu Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono SEMSI, yang beliau baru saja memberikan kata sambutannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam perawatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan nilai keberkahan dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Amanah, yaitu Bapak Dr. Andas Haji Muhammad Saleh. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluarga besar beliau, anak cucu beliau insyaallah menjadi keturunan yang salihin dan salihah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sampaikan kepada seluruh jajaran penasehat Masjid Al-Amanah yang mohon maaf saya nggak sebutkan satu persatu namanya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau dan rumah tangga beliau senantiasa terjaga dari malapetaka, bahaya dan bencana, amin ya rabbal. Dan saya sampaikan salam hormat kepada Bapak RW 0013 Bapak Dr. Andes Haji Kusmanto MM. Kita doakan mudah-mudahan Pak RW, yang mana Pak RW? Masya Allah Pak RW, mohon pamit, mohon izin, saya orang kampung Melayu besar, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, mampir ke Masjid Al-Amanah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kalau kedatangan saya menyalahi adat istiadat di wilayah dan di kampung ini Pak RW. Mohon maaf Pak RW. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kita saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi rezeki kita, Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah syurga untuk kita, amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan petang ini jelang iftar dan ta'jil, Allah Subhanahu wa taala berikan izin dan kenan untuk sama-sama kita bersilaturahim, mengambil manfaat dan faidah dalam penyelenggaraan acara peringatan nuzulul Quran di Masjid Al-Amanah ini, yang artinya kita akan membicarakan sebelum datang kumandang azan adalah seputar Al-Quran. Pak, pada kemana yang Bapak? Padahal di sini jumlahnya plus minus ada 1000 orang jamaahnya. Mana keluar, mana suaranya? Jamaah, alhamdulillah. Setiap agama ada kitab pegangan. Setiap keyakinan dia punya dasar kitab yang dianggapnya suci. Untuk apa kitab yang dianggapnya suci? Sebagai guidance hidupnya. Begitu orang-orang yang memiliki keyakinan. Ayo kita lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampilkan kelompok orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa nabi dan para rasul-rasulnya Allah, sekaligus memberikan kitab acuannya. Kitab acuan untuk orang Yahudi Allah turunkan, ada kitab bernama kitab Taurat. Nasrani Allah berikan titipan pesan isi kandungan Injil. Ada orang Konghucu yang juga punya kitab yang dianggapnya suci. Kitab itu bernama Tao Te Ching. Apa Pak? Tao Te Ching. Orang Majusi pengikutnya Zoroaster, dia punya kitab yang dianggapnya suci sebagai pedoman perjalanan kehidupan mereka. Orang Majusi pengikut Zoroaster. Apa nama kitabnya? Kitabnya namanya Zen Avesta. Zen Avesta.
Sampai orang yang punya keyakinan-keyakinan, aliran-aliran kebatinan, iya Pak, mereka juga punya kitab yang dianggapnya suci, mampu mengantarkan kehidupan dunia dan akhiratnya bahagia, aman dan selamat. Apa nama kitabnya? Serat Jati, Hidayat Jati, Darmo Gandul. Semua orang yang punya keyakinan ada kitabnya, ada acuannya. Sementara kita masyarakat muslim, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya skup nasional Indonesia, tapi kita juga seluruh masyarakat muslim dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran sebagai kitab suci kita, guide hidup kita, sebagai jalan keluar dan solusi dari segenap persoalan yang menghadapi setiap orang yang berkeyakinan kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai tusan, Al-Quranlah sebagai panutan. Insya Pak, mana kalau dipanggil nyautin dong Pak. Jamaah, alhamdulillah. Bahkan kita membahas Al-Quran ini adalah saat kita berjuang dengan puasa Ramadan kita, qiyamul Ramadan kita, rangkaian ibadah bulan suci Ramadan kita. Makanya di mana-mana saya seringkali sampaikan, ini Ramadan dengan Al-Quran adalah sangat memiliki korelasi yang tanpa spasi. Catat ini, Al-Quran dengan Ramadan atau Ramadan dengan Al-Quran memiliki keterikatan jalinan hubungan yang tiada spasinya di antara keduanya. Ramadan identik dengan Al-Quran. Al-Quran nggak bisa dipisah-pisahkan dengan Ramadan. Kedua-duanya bagaikan mata rantai, satu dengan yang lainnya selalu terhubung, satu dengan yang lainnya selalu bersampingan dan berdampingan. Makanya orang yang menginginkan nilai Ramadan, maka nggak boleh dia hempaskan dan abaikan Al-Quran. Orang yang cinta kepada Al-Quran harus memiliki pemahaman bahwa Al-Quran diturunkan saat dan waktu yang dipilih oleh Allah adalah bulan suci Ramadan. Betul Pak, tadi sudah disampaikan oleh ya, ada jemaah yang ibu ya. Iya, nggak terlihat saya, jadi sulit juga untuk komunikatifnya. Bu, ada jamaah yang ibu? Ada jamaah yang ibu? Ada. Anak itik di daerah Jelambar, ibu-ibu cantik, apa kabar Bu? Lambain tangan Pak dari belakang, Masya Allah tuh, lambain tangan. Ya Pak, Bu, yo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang belum umrah saya doain dari mimbar ini, insya Allah Allah panggil untuk kita menunaikan ibadah sunnah umrah, amin. Yang belum haji, insya Allah sebelum mati Allah rampungkan rukun Islam kita yang kelima, berangkat haji, insya. Ayo kita kembali. Ramadan terikat dengan Al-Quran. Al-Quran gak bisa berlepas diri daripada Ramadan. Sambutan Bapak Ketua DKM kita itu sudah menyampaikan beberapa sifat daripada Al-Quran. Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan, tepatnya pada 17 Ramadan. Begitu konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada dua kemuliaan sekaligus yang Allah turunkan. Ramadan memiliki kemuliaan tersendiri, Al-Quran pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai keistimewaan tersendiri. Yang kedua-duanya apabila kita gabungkan dalam momentum Ramadan dan Al-Quran ini, maka orang yang ada di dalam tersebut tersentuh dengan unsur kemuliaan. Insya. Makanya saya ambil contoh begini aja Pak, pokoknya setiap unsur yang tersentuh dengan Al-Quran pasti dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Ramadan, waktu yang dipilih oleh Allah untuk Allah turunkan Al-Quran secara mujmal, secara global, bukan lagi dengan masa 23 tahun kenabian Rasul, 13 tahun fase Makkah, lalu kemudian ditambah 10 tahun masa Madinah. Turun satu ayat sesuai dengan peristiwa yang dialami dan juga dirasakan oleh Rasul. Al-Quran turun selama 23 tahun. Perjalanan dan langkah dakwah Nabi yang begitu panjang sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya Al-Islam.
Kita bisa merasakan nikmatnya beriman kepada Allah. Masa kenabian 23 tahun tersebut bukan berarti disitulah setiap 17 Ramadan, artinya 23 kali 17 Ramadan Allah turunkan Al-Quran satu, tidak. Tapi dalam bentuk yang sudah lengkap, dimulai dari Iqra, tadi beliau juga sudah sampaikan. Ini saya respon saja hasil dari sambutan beliau tadi, karena saya anggap apa yang menjadi sambutan beliau Bapak Ketua DKM kita itu sudah setengah dari materi yang ingin saya sampaikan begitu. Ini DKM juga berarti kiai juga begitu kurang lebih. Insya artinya adalah Allah Subhanahu wa taala setelah menggabungkan ayat yang pertama turun Iqra pada surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat yang kelima, sampai pada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat yang paling akhir turun pada kehidupan Rasul jelang wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dikumpulkan oleh Allah secara lengkap dan genap, baru diturunkan secara utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih hatiku, belahan jiwaku, kata Allah Subhanahu wa taala, di malam yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsensus ulama banyak memberikan pendapat malam itu adalah malam ke-17 Ramadan. Artinya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Insya Pak jamaah, alhamdulillah, ayo ambil nilai keberkahan Al-Quran dan keistimewaan. Sebab saya sampaikan tadi, Ramadan dijadikan oleh Allah sebagai ajang dan momentum turunnya Al-Quran, sehingga Ramadan Allah jadikan penghulu bulan dalam bilangan 12 bulan 1 tahun. Betul. Lihat bagaimana Jibril yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa menerima pesanan Allah untuk kemudian disampaikan kepada para nabi-nabi dan rasulnya Allah. Kitab-kitabnya Allah diterima lebih awal di tangan Jibril, sehingga Jibril menjadi panglimanya para malaikat. Baginda Rasul dipilih oleh Allah sebagai sosok person yang nantinya akan menggelorakan Al-Quran pada dunianya Allah Subhanahu wa taala di tengah kafir Quraisy yang memiliki sifat jahiliyah ketika itu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijadikan jenderal dan panglimanya para nabi dan rasulnya Allah. Jamaah Masjid Al-Amanah jika ingin bersentuhan dengan Al-Quran, berarti disitulah nilai keistimewaan dan kemuliaan Al-Quran dititipkan oleh Allah bagi para pecinta Al-Quran. Insya nggak ada kata melainkan Ramadan adalah yang kita harus pertahankan, nilai spirit dan semangatnya adalah Al-Quran. Nggak ada kata tidak, harus iya. Tidak cuma-cuma kita buat ini acara, melainkan apa yang dituju oleh panitia Dewan Kemakmuran Masjid adalah bagaimana caranya menggelorakan Al-Quran, membumikan Al-Quran melalui jalur momentum ibadah Ramadan. Betul Pak? Betul Pak? Harus kita fahami. Kalau tidak kita mengerti tentang Al-Quran, oh Masya Allah, ada manusia-manusia yang ternyata dijadikan oleh Allah masa sulit di alam dunianya, sempit kehidupan di dunianya. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan Al-Quran, kehidupannya diabaikan itu Al-Quran, padahal panutannya, padahal pedoman hidupnya, acuan untuk dia melakukan tindakan ini dan itu, semua titipan pesan dari Allah, kandungan ada halal, ada haram, mana iman, mana kafir, mana ketaatan, mana kemaksiatan, semuanya terkandung pada Al-Quran. Tapi ada manusia-manusia yang tidak menginginkan kehidupannya bermesraan dengan Al-Quran. Siapa dia? Surah Toha, silahkan dibuka ayat yang ke-124. Ini ancaman dari Allah. Kalau ada di antara kita yang tidak menginginkan kehidupan kita sangat terikat dengan Al-Quran, Quran kita jadikan di belakang kita, bukan menjadi imam kita. Apa kata Allah?
wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja manusia, laki perempuan, tua muda, dalam keadaan sakit ataupun sehat, bahkan sempit maupun lapang dada dan hatinya, kata Allah, kalau dia membelakangi Al-Quran, dia tidak jadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupannya, pengamalannya pun nol, nihil di mata Allah, maka manusia yang demikian akan diberikan bencana oleh Allah. Kehidupan dunianya Allah bikin sempit. Bahasa orang kalau kena masalah, dihadirkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nggak akan pernah terlibat pada musibah yang dia hadapi, Pak. Ada persoalan rumah tangga, ada polemik masyarakat dan lingkungan kita, sampai problematika bangsa dan negara kita, keadaan yang begitu pelik, rumit, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan jalan keluar dan solusi bagi orang-orang yang berjauhan daripada Al-Quran. Kenapa? Karena memang solusi dan jalan keluar itu adanya pada Al-Quran. Betul Pak? Betul Pak? Ini Masya Allah, ambil nilai kemuliaan Al-Quran. Saya sering kali memberikan analogi. Bapak kalau tahu ada kambing atau domba, hewan yang biasanya kita jumpai kalau Idul Kurban. Di Jakarta kita jumpai ya kambing dan domba Idul Kurban. Tapi kalau di kampung-kampung, di pedesaan, itu ya fenomena dan juga panorama kita, kemanapun kita memandang biasanya ada ladang, ada sawah, ada kambing juga, ada domba. Tapi kalau di Jakarta jarang-jarang kalau bukan momentumnya Idul Kurban. Bapak tahu kulit kambing? Pak, Bapak tahu kulit kambing? Kulit kambing kalau sudah disembelih kambingnya, lantas bagaimana? Kulitnya bagaimana? Kadang-kadang orang Betawi bilang diambrakin aja di pojokan sama panitia. Betul Pak? Kalau kulit sapi sih barangkali manfaatnya banyak juga. Tapi lihat, kulit kambing kadang-kadang jadi sempalan kita. Barang dan benda yang barangkali kita anggap nggak ada harganya, nggak memiliki nilai. Tapi ada Al-Quran Pak, yang ketika kita lihat covernya adalah dari kulit kambing. Ini kulit kambing diambil lalu kemudian dicuci bersih pakai alat steam penyemprot yang Masya Allah tembakannya kenceng, dicuci berkali-kali, dijemur, disamak, dijemur kembali di bawah terik matahari sampai selesai, baru kemudian diberikan wewangian. Kenapa diberikan wewangian? Ingin ditempelkan kepada mushaf dan lembaran-lembaran Al-Quran. Kulit kambing ini ingin dijadikan sebagai covernya Al-Quran. Begitu sudah menempel kepada Al-Quran yang mulia, secara otomatis kulit kambing ini juga akan mulia di mata orang lain yang akan menyentuh Al-Quran. Orang yang bawa didekapnya di dalam dada, penuh khusyuk, apresiasi dan penghayatan. Ingin dibaca, dibuka secara perlahan. Sebelum dibaca, diciumnya itu Al-Quran. Kulit kambing yang kena kecium oleh bibir mungil setiap para pelantun Al-Quran. Padahal sebelumnya kulit kambing hina, nista, nggak ada nilai, nggak ada harga. Betul Pak? Kulit kambing kalau dalam bahasa kita orang Jakarta numpang mujur ame Al-Quran. Betul? Betul. Begitu juga kita umat Islam, kalau ingin mendapatkan kemuliaan, dapat nilai yang indah pada kehidupan dunia kita, yuk bermesraanlah kita daripada Al-Quran. Yang sampai sejauh ini tidak ada rasa bahwa kosong hati kita berjauhan daripada Al-Quran kembali. Ini momentum terbaik kita. Nuzulul Quran memberikan nilai spirit dan semangat kita untuk kembali kita bumikan Al-Quran. Kita baca Al-Quran banyak-banyak di dalam rumah tangga, di kantor kita, tempat-tempat warung dan juga tempat-tempat yang kita anggap sebagai niaga kita. Baca Al-Quran. Insya Bapak, orang kalau ada yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada surah Toha tadi ayat 124, hidupnya Allah berikan sempit dan sulit. Ini baru soal dunianya. Bagaimana keadaannya saat di alam akhirat? Lihat Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang di alam dunia sengaja membutakan matanya terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, nanti akan kubangkitkan saat kuhimpun, saat kukumpulkan mereka dari Adam sampai bayi yang terakhir terlahir.
jelang datangnya hari kiamat, di yaumil mahsyar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, dan manusia yang tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau tadarus Al-Qur'an, datang Ramadan tidak mengkhatamkan Al-Qur'an meskipun sekali khatam, mereka akan kumahsyar dalam keadaan buta. Dan kelompok ini akhirnya komplain Pak kepada Allah. Komplainnya Allah, interupsi. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau butuhkan kami, padahal saat di alam dunia kami memiliki kedua bola mata yang mampu bekerja sesuai fungsinya. Kami bisa melihat ya Allah. Apa jawab Allah? Qala, berkata Allah, atatka ayatuna fanasitaha. Datang ayat-ayatku di alam dunia, kau katakan kau tidak buta, kau tidak masuk pada kelompok tunanetra, tapi matamu tidak pernah melemparkan pandangan yang indah pada ayat-ayat dan firmanku. Firmanku tak terbaca oleh lisanmu, seolah-olah kau butakan matamu. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan hari ini adalah hari pembalasan, di mana ku anggap kau butakan matamu saat kau sudah ada di alam dunia, tapi saat ini adalah hari pembalasan, ku butakan saja matamu. La haula wala quwata. Pak, ini ancaman dari Allah buat kita yang sejauh ini kita tinggalkan Al-Quran. Padahal Dr. Aiman Rushdie mengatakan bahwa 5 keharusan umat Islam terhadap Al-Quran. Yang paling awal, baca, pahami, hayati, amalkan, dakwahkan. 5. Ini baru fase pertama, baca. Sudah malas umat Islam, bagaimana mau mengerti? Bagaimana datang pemahaman? Paham tidak, bagaimana mampu menghayati? Penghayatan kosong, bagaimana cara kita mengamalkan padahal penghayatannya pun tidak ada? Bagaimana kita tidak mengamalkan sementara kita ada kewajiban dari Allah untuk mendakwahkan isi Al-Quran? Betul, itu di dalam kitab Hilyatul Tilawah fit Tajwidil Quran. Karena Ustadz MC sudah colek belakang saya, ini menjadi isyarat dan kode, kita selesaikan pembicaraan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terasa semangat jawab salamnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu kan terasa kompak serempak, enak didengar. Betul Pak? Daun salam tumbuh di samping pohon sawit. Mana cakepnya? Daun salam tumbuh di samping pohon sawit. Yang jawab, saya punya salam, saya doain Ramadan ini banyak duit. Kencengan aminnya daripada jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra as-siyam wal qiyam. وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والعرفان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat
yang mudah-mudahan kita beserta jajaran rumah tangga dan keluarga besar kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Segenap pujian dan sanjungan hanya milik Allah, Rabb penguasa tunggal di alam jagat raya yang fana. Allah yang sampai sore hari ini masih menetapkan untuk kita berbagai macam kenikmatan. Allah benamkan untuk kita nilai iman, Islam, hidayah dan juga taufik. Bahkan Allah hiasi pada kesempatan hari ke-16 bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita tetap semangat, memiliki spirit dalam menjalankan ibadah dan rangkaian amal soleh Ramadan. Besar harapan kita, mudah-mudahan segala bentuk kurnia dan juga anugerah yang Allah berikan kepada kita hari ini, hari yang lewat, insya Allah lestari dan langgeng sampai hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal. Sampai kapan kita mohonkan kepada Allah nilai iman, Islam, hidayah dan taufik terus bersemayam pada hati kita? Yang kita inginkan, kita harapkan dan kita cita-citakan kepada Allah, mudah-mudahan nilai keimanan, keislaman, nilai hidayah dan juga taufiknya Allah ada terus menyelimuti kehidupan kita sampai maut menjemput kita, sampai ruh ini melompat dari jasad kita masing-masing. Disitulah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di hari kematian kita Israel bertandang pada kehidupan akhir kita, insya Allah Allah tetapkan nilai iman, Islam, hidayah dan taufik sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal saleh, insya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya, salam penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh para hadirin dan hadirah, wabil khusus teristimewa kepada seluruh jajaran DKM, dalam hal ini motor penggeraknya. Saya sampaikan salam hormat dan ta'zim Ketua DKM Al-Amanah, yaitu Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono SEMSI, yang beliau baru saja memberikan kata sambutannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam perawatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan nilai keberkahan dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Amanah, yaitu Bapak Dr. Andas Haji Muhammad Saleh. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluarga besar beliau, anak cucu beliau insyaallah menjadi keturunan yang salihin dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sampaikan kepada seluruh jajaran penasehat Masjid Al-Amanah yang mohon maaf saya enggak sebutkan satu persatu namanya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau dan rumah tangga beliau senantiasa terjaga dari malapetaka, bahaya dan bencana. Amin ya rabbal. Dan saya sampaikan salam hormat kepada Bapak RW 0013 Bapak Dr. Andes Haji Kusmanto MM. Kita doakan mudah-mudahan Pak RW, yang mana Pak RW? Masya Allah Pak RW, mohon pamit, mohon izin, saya orang kampung Melayu besar, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, mampir ke Masjid Al-Amanah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kalau kedatangan saya menyalahi adat istiadat di wilayah dan di kampung ini Pak RW. Mohon maaf Pak RW. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kita saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi rezeki kita,
Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah syurga untuk kita. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan petang ini jelang iftar dan ta'jil, Allah Subhanahu wa taala berikan izin dan kenan untuk sama-sama kita bersilaturahim, mengambil manfaat dan faidah dalam penyelenggaraan acara peringatan nuzulul Quran di Masjid Al-Amanah ini, yang artinya kita akan membicarakan sebelum datang kumandang azan adalah seputar Al-Quran. Pak, pada kemana yang Bapak? Padahal di sini jumlahnya plus minus ada 1000 orang jamaahnya. Mana keluar, mana suaranya? Jamaah, alhamdulillah. Setiap agama ada kitab pegangan. Setiap keyakinan dia punya dasar kitab yang dianggapnya suci. Untuk apa kitab yang dianggapnya suci? Sebagai guidance hidupnya. Begitu orang-orang yang memiliki keyakinan. Ayo kita lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampilkan kelompok orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa nabi dan para rasul-rasulnya Allah, sekaligus memberikan kitab acuannya. Kitab acuan untuk orang Yahudi Allah turunkan, ada kitab bernama kitab Taurat. Nasrani Allah berikan titipan pesan isi kandungan Injil. Ada orang Konghucu yang juga punya kitab yang dianggapnya suci. Kitab itu bernama Tao Te Ching. Apa Pak? Tao Te Ching. Orang Majusi pengikutnya Zoroaster, dia punya kitab yang dianggapnya suci sebagai pedoman perjalanan kehidupan mereka. Orang Majusi pengikut Zoroaster. Apa nama kitabnya? Kitabnya namanya Zen Avesta. Zen Avesta. Sampai orang yang punya keyakinan-keyakinan, aliran-aliran kebatinan, iya Pak, mereka juga punya kitab yang dianggapnya suci, mampu mengantarkan kehidupan dunia dan akhiratnya bahagia, aman dan selamat. Apa nama kitabnya? Serat Jati, Hidayat Jati, Darmo Gandul. Semua orang yang punya keyakinan ada kitabnya, ada acuannya. Sementara kita masyarakat muslim, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya skup nasional Indonesia, tapi kita juga seluruh masyarakat muslim dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran sebagai kitab suci kita, guidance hidup kita, sebagai jalan keluar dan solusi dari segenap persoalan yang menghadapi setiap orang yang berkeyakinan kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai tusan, Al-Quranlah sebagai panutan. Insya Pak, mana kalau dipanggil nyautin dong Pak. Jamaah, alhamdulillah. Bahkan kita membahas Al-Quran ini adalah saat kita berjuang dengan puasa Ramadan kita, qiyamul Ramadan kita, rangkaian ibadah bulan suci Ramadan kita. Makanya di mana-mana saya seringkali sampaikan, ini Ramadan dengan Al-Quran adalah sangat memiliki korelasi yang tanpa spasi. Catat ini, Al-Quran dengan Ramadan atau Ramadan dengan Al-Quran memiliki keterikatan jalinan hubungan yang tiada spasinya di antara keduanya. Ramadan identik dengan Al-Quran. Al-Quran nggak bisa dipisah-pisahkan dengan Ramadan. Kedua-duanya bagaikan mata rantai, satu dengan yang lainnya selalu terhubung, satu dengan yang lainnya selalu bersampingan dan berdampingan. Makanya orang yang menginginkan nilai Ramadan,
maka nggak boleh dia hempaskan dan abaikan Al-Quran. Orang yang cinta kepada Al-Quran harus memiliki pemahaman bahwa Al-Quran diturunkan saat dan waktu yang dipilih oleh Allah adalah bulan suci Ramadan. Betul Pak, tadi sudah disampaikan oleh ada jemaah yang ibu ya. Iya, nggak terlihat saya, jadi sulit juga untuk komunikatifnya. Bu, ada jemaah yang ibu? Ada jemaah yang ibu? Ada. Anak itik di daerah Jelambar, ibu-ibu cantik apa kabar? Bu, lambain tangan Pak dari belakang. Masya Allah, tuh lambain tangan. Ya Pak, Bu, yo labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang belum umrah saya doain dari mimbar ini, insya Allah Allah panggil untuk kita menunaikan ibadah sunnah umrah, amin. Yang belum haji, insya Allah sebelum mati Allah rampungkan rukun Islam kita yang kelima, berangkat haji, insya. Ayo kita kembali. Ramadan terikat dengan Al-Quran. Al-Quran gak bisa berlepas diri daripada Ramadan. Sambutan Bapak Ketua DKM kita itu sudah menyampaikan beberapa sifat daripada Al-Quran. Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan, tepatnya pada 17 Ramadan. Begitu konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ada dua kemuliaan sekaligus yang Allah turunkan. Ramadan memiliki kemuliaan tersendiri, Al-Quran pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai keistimewaan tersendiri. Yang kedua-duanya apabila kita gabungkan dalam momentum Ramadan dan Al-Quran ini, maka orang yang ada di dalam tersebut tersentuh dengan unsur kemuliaan. Insya. Makanya saya ambil contoh begini aja Pak, pokoknya setiap unsur yang tersentuh dengan Al-Quran pasti dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Ramadan, waktu yang dipilih oleh Allah untuk Allah turunkan Al-Quran secara mujmal, secara global, bukan lagi dengan masa 23 tahun kenabian Rasul, 13 tahun fase Makkah, lalu kemudian ditambah 10 tahun masa Madinah. Turun satu ayat sesuai dengan peristiwa yang dialami dan juga dirasakan oleh Rasul. Al-Quran turun selama 23 tahun. Perjalanan dan langkah dakwah Nabi yang begitu panjang sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya Al-Islam. Kita bisa merasakan nikmatnya beriman kepada Allah. Masa kenabian 23 tahun tersebut bukan berarti disitulah setiap 17 Ramadan, artinya 23 kali 17 Ramadan Allah turunkan Al-Quran satu, tidak. Tapi dalam bentuk yang sudah lengkap, dimulai dari Iqra, tadi beliau juga sudah sampaikan. Ini saya respon saja hasil dari sambutan beliau tadi, karena saya anggap apa yang menjadi sambutan beliau Bapak Ketua DKM kita itu sudah setengah dari materi yang ingin saya sampaikan begitu. Ini DKM juga berarti kiai juga begitu kurang lebih. Insya artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menggabungkan ayat yang pertama turun Iqra pada surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat yang kelima, sampai pada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang paling akhir turun pada kehidupan Rasul jelang wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dikumpulkan oleh Allah secara lengkap dan genap, baru diturunkan secara utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih hatiku, belahan jiwaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsensus ulama banyak memberikan pendapat malam itu adalah malam ke-17 Ramadan. Artinya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Insya Pak jamaah, alhamdulillah, ayo ambil nilai keberkahan Al-Quran dan keistimewaan.
Sebab saya sampaikan tadi, Ramadan dijadikan oleh Allah sebagai ajang dan momentum turunnya Al-Quran, sehingga Ramadan Allah jadikan penghulu bulan dalam bilangan 12 bulan 1 tahun. Betul. Lihat bagaimana Jibril yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa menerima pesanan Allah, untuk kemudian disampaikan kepada para nabi-nabi dan rasulnya Allah. Kitab-kitabnya Allah diterima lebih awal di tangan Jibril, sehingga Jibril menjadi panglimanya para malaikat. Baginda Rasul dipilih oleh Allah sebagai sosok person yang nantinya akan menggelorakan Al-Quran pada dunianya Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah kafir Quraisy yang memiliki sifat jahiliyah ketika itu. Maka Nabi SAW dijadikan jenderal dan panglimanya para nabi dan rasulnya Allah. Jamaah Masjid Al-Amanah jika ingin bersentuhan dengan Al-Quran, berarti disitulah nilai keistimewaan dan kemuliaan Al-Quran dititipkan oleh Allah bagi para pecinta Al-Quran. Insya nggak ada kata melainkan Ramadan adalah yang kita harus pertahankan, nilai spirit dan semangatnya adalah Al-Quran. Nggak ada kata tidak, harus iya. Tidak cuma-cuma kita buat ini acara, melainkan apa yang dituju oleh panitia Dewan Kemakmuran Masjid adalah bagaimana caranya menggelorakan Al-Quran, membumikan Al-Quran melalui jalur momentum ibadah Ramadan. Betul Pak? Betul Pak? Harus kita fahami. Kalau tidak kita mengerti tentang Al-Quran, oh Masya Allah, ada manusia-manusia yang ternyata dijadikan oleh Allah masa sulit di alam dunianya, sempit kehidupan di dunianya. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan Al-Quran, kehidupannya diabaikan itu Al-Quran, padahal panutannya, padahal pedoman hidupnya, acuan untuk dia melakukan tindakan ini dan itu, semua titipan pesan dari Allah, kandungan ada halal, ada haram, mana iman, mana kafir, mana ketaatan, mana kemaksiatan, semuanya terkandung pada Al-Quran. Tapi ada manusia-manusia yang tidak menginginkan kehidupannya bermesraan dengan Al-Quran. Siapa dia? Surah Toha, silahkan dibuka ayat yang ke-124. Ini ancaman dari Allah. Kalau ada di antara kita yang tidak menginginkan kehidupan kita sangat terikat dengan Al-Quran, Quran kita jadikan di belakang kita, bukan menjadi imam kita. Apa kata Allah? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa saja manusia, laki, perempuan, tua, muda, dalam keadaan sakit ataupun sehat, bahkan sempit maupun lapang dada dan hatinya, kata Allah, kalau dia membelakangi Al-Quran, dia tidak jadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupannya, pengamalannya pun nol, nihil di mata Allah, maka manusia yang demikian akan diberikan bencana oleh Allah. Kehidupan dunianya Allah bikin sempit. Bahasa orang kalau kena masalah, dihadirkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nggak akan pernah terlibat pada musibah yang dia hadapi, Pak. Ada persoalan rumah tangga, ada polemik masyarakat dan lingkungan kita, sampai problematika bangsa dan negara kita, keadaan yang begitu pelik, rumit, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan jalan keluar dan solusi bagi orang-orang yang berjauhan daripada Al-Quran. Kenapa? Karena memang solusi dan jalan keluar itu adanya pada Al-Quran. Betul Pak? Betul Pak? Ini Masya Allah, ambil nilai kemuliaan Al-Quran. Saya sering kali memberikan analogi. Bapak kalau tahu ada kambing atau domba, hewan yang biasanya kita jumpai kalau Idul Kurban. Di Jakarta kita jumpai ya kambing dan domba Idul Kurban. Tapi kalau di kampung-kampung, di pedesaan itu ya fenomena dan juga panorama kita, kemanapun kita memandang biasanya ada ladang, ada sawah, ada kambing juga, ada domba. Tapi kalau di Jakarta jarang-jarang kalau bukan momentumnya Idul Kurban. Bapak tahu kulit kambing? Pak, Bapak tahu kulit kambing? Kulit kambing kalau sudah disembelih kambingnya, lantas bagaimana? Kulitnya bagaimana? Kadang-kadang orang Betawi bilang diambrakin aja di pojokan sama panitia. Betul Pak? Kalau kulit sapi sih barangkali manfaatnya banyak juga. Tapi lihat,
Kulit kambing kadang-kadang jadi sempalan kita, barang dan benda yang barangkali kita anggap nggak ada harganya, nggak memiliki nilai, tapi ada Al-Quran Pak, yang ketika kita lihat covernya adalah dari kulit kambing. Ini kulit kambing diambil lalu kemudian dicuci bersih pakai alat steam penyemprot yang Masya Allah tembakannya kenceng, dicuci berkali-kali, dijemur, disamak, dijemur kembali di bawah terik matahari sampai selesai, baru kemudian diberikan wewangian. Kenapa diberikan wewangian? Ingin ditempelkan kepada mushaf dan lembaran-lembaran Al-Quran. Kulit kambing ini ingin dijadikan sebagai covernya Al-Quran. Begitu sudah menempel kepada Al-Quran yang mulia, secara otomatis kulit kambing ini juga akan mulia di mata orang lain yang akan menyentuh Al-Quran. Orang yang bawa didekapnya di dalam dada, penuh khusyuk, apresiasi dan penghayatan. Ingin dibaca, dibuka secara perlahan. Sebelum dibaca, diciumnya itu Al-Quran. Kulit kambing yang kena kecium oleh bibir mungil setiap para pelantun Al-Quran. Padahal sebelumnya kulit kambing hina, nista, nggak ada nilai, nggak ada harga. Betul Pak? Kulit kambing kalau dalam bahasa kita orang Jakarta numpang mujur ame Al-Quran. Betul? Betul. Begitu juga kita umat Islam, kalau ingin mendapatkan kemuliaan, dapat nilai yang indah pada kehidupan dunia kita, yuk bermesraanlah kita daripada Al-Quran. Yang sampai sejauh ini tidak ada rasa bahwa kosong hati kita berjauhan daripada Al-Quran kembali. Ini momentum terbaik kita. Nuzulul Quran memberikan nilai spirit dan semangat kita untuk kembali kita bumikan Al-Quran. Kita baca Al-Quran banyak-banyak di dalam rumah tangga, di kantor kita, tempat-tempat warung dan juga tempat-tempat yang kita anggap sebagai niaga kita. Baca Al-Quran. Insya Bapak, orang kalau ada yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Toha tadi ayat 124, hidupnya Allah berikan sempit dan sulit. Ini baru soal dunianya. Bagaimana keadaannya saat di alam akhirat? Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang di alam dunia sengaja membutakan matanya terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, nanti akan kubangkitkan saat kuhimpun, saat kukumpulkan mereka dari Adam sampai bayi yang terakhir terlahir, jelang datangnya hari kiamat, di yaumil mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan. Dan manusia yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau tadarus Al-Quran, datang Ramadan tidak mengkhatamkan Al-Quran meskipun sekali khatam, mereka akan kumahsyar dalam keadaan buta. Dan kelompok ini akhirnya komplain Pak kepada Allah. Komplainnya Allah, interupsi. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau butuhkan kami padahal saat di alam dunia kami memiliki kedua bola mata yang mampu bekerja sesuai fungsinya. Kami bisa melihat ya Allah. Apa jawab Allah? Qala, berkata Allah, atatka ayatuna fanasitaha. Datang ayat-ayatku di alam dunia, kau katakan kau tidak buta, kau tidak masuk pada kelompok tunanetra, tapi matamu tidak pernah melemparkan pandangan yang indah pada ayat-ayat dan firmanku. Firmanku tak terbaca oleh lisanmu, seolah-olah kau butakan matamu. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan hari ini adalah hari pembalasan, di mana ku anggap kau butakan matamu saat kau sudah ada di alam dunia, tapi saat ini adalah hari pembalasan, ku butakan saja matamu. La haula wala quwata. Pak, ini ancaman dari Allah buat kita yang sejauh ini kita tinggalkan Al-Quran. Padahal Dr. Aiman Rushdie mengatakan bahwa 5 keharusan umat Islam terhadap Al-Quran. Yang paling awal, baca, pahami, hayati, amalkan, dakwahkan. 5. Ini baru fase pertama, baca. Sudah malas umat Islam, bagaimana mau mengerti? Bagaimana datang pemahaman? Paham tidak? Bagaimana mampu menghayati? Penghayatan kosong, bagaimana cara kita mengamalkan padahal penghayatannya pun tidak ada? Bagaimana kita tidak mengamalkan sementara kita ada kewajiban dari Allah untuk mendakwahkan isi Al-Quran? Betul?
Itu di dalam kitab Hilyatut Tilawah fit Tajwidil Quran. Karena Ustadz MC sudah colek belakang saya, ini menjadi isyarat dan kode. Kita selesaikan pembicaraan ini, betul Ustadz ya? Ya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cetak generasi kita generasi yang Qur'ani. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap pribadi kita, hati dan sanubari kita senantiasa tertaut dengan Al-Qur'an. Momentum nuzulul Quran ini mudah-mudahan akan membawa gairah yang begitu tinggi, meningkat dan maju. Sebab hanya Quranlah yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kemelut kehidupan kita yang kita anggap sebagai problematika, yang kita anggap sebagai permasalahan, yang kita anggap sebagai persoalan, yang kita anggap sebagai polemik. Apapun jenis masalahnya, jalan keluarnya ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah hamba-hamba yang cinta Al-Quran. Insya Allah mati kita saat kita bertadarus Al-Quran, pipi kita tersentuh pada lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang baru saja kita baca. Di saat itulah Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Muhammad Iqbal Hakit Tamam dari Kampung Melayu Besar, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet. Apabila ada ucap dan sikap saya kurang berkenan dalam hati para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafkan Pak? Dimaafkan Pak? Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cetak generasi kita generasi yang Qur'ani. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap pribadi kita, hati dan sanubari kita senantiasa tertaut dengan Al-Qur'an. Momentum nuzulul Quran ini mudah-mudahan akan membawa gairah yang begitu tinggi, meningkat dan maju. Sebab hanya Qur'anlah yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kemelut kehidupan kita yang kita anggap sebagai problematika, yang kita anggap sebagai permasalahan, yang kita anggap sebagai persoalan, yang kita anggap sebagai polemik. Apapun jenis masalahnya, jalan keluarnya ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah hamba-hamba yang cinta Al-Quran. Insya Allah mati kita saat kita bertadarus Al-Quran, pipi kita tersentuh pada lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang baru saja kita baca. Di saat itulah Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Muhammad Iqbal Hakit Tamam dari Kampung Melayu Besar, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet. Apabila ada ucap dan sikap saya kurang berkenan dalam hati para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafkan Pak? Dimaafkan Pak? Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.